Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Kamis rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang semestinya Ustadz Agus Effendi memberi materi di sini, akan tapi karena beliau harus memberi materi di tempat kami sehingga di sini lukir. Jadi yang di sana ke sini, yang sini ke sana. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saja biasanya kita membahas masalah tafsir muyasar, tapi ini sebagai satu sakofah. Sakofah itu pengetahuan. Satu pengetahuan tentang fenomena yang baru saja kemarin terjadi, yaitu sholat gerhana ya, sholat gerhana. Ini ada satu tulisan dari teman-teman dari Darul Atsar, ini bagus tulisannya. Saya baca dan saya membaca yang lainnya, tidak hanya dari sini. Judulnya adalah sebab sholat gerhana itu adalah terlihatnya gerhana secara langsung. Sholat ini terkait dengan terlihatnya gerhana. Oleh karena itu apabila gerhana tidak dapat dilihat, maka tidak disyariatkan padanya sholat. Ini pendapat yang pertama. Sebab Kanjeng Nabi SAW mengaitkan sholat gerhana ini dengan ro'aitum, melihat. Kita lihat dalilnya ini. Fa idza ro'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiruhu wa sallu wa tasaddaqu ya. Ini dalilnya ini, Pak. Apabila kalian melihat kalimat ro'a itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya melihat. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalau kamu melihat gerhana itu, nah begitu, maka berdoalah kepada Allah dan takbirlah. Kemudian salatlah gerhana dan kemudian bersedekahlah. Pendapat yang pertama dari teman-teman kita dan tidak hanya dari situ, termasuk dari fikihnya Al-Mulakhas saya baca, termasuk di sini juga dicantumkan yang bermadhab Hambali, bahkan yang bermadhab Syafi'i pun, dan termasuk Kementerian Saudi Arabia juga dalam fatwa-fatwanya mereka memaknai kalimat ro'aitum ini ya dengan melihat. Kan jadi masalah nek grahanane mboten ketok ketutupan napa mendung napa melih. Nek wingi ana sing ngarani jare ketutupan blarak godhong pring itu. Nah, ini ketutupan blarak godhong pring ora ketok. Nah, kalau ndak kelihatan ndak usah sholat. Ini pendapat yang pertama. Jadi dimaknai ro'aitum itu ya dengan melihat. Maka apabila terjadi gerhana dan ternyata qadarullah ada mendung, maka yang pertama berpendapat ya tidak usah sholat. Karena gerhana itu adalah pengambilan dalil Kanjeng Nabi itu ketika kalian melihat. Nah jika tidak melihat maka tidak ada sholat. Ini pendapat yang pertama. Jika di satu daerah gerhana terlihat, disyariatkan bagi penduduk tempat itu untuk melakukan sholat khusuf. Nah, ini jelas kalau sudah terlihat.
Ini juga ada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apabila ahli hisab bersepakat tentang terjadinya gerhana, kesepakatan mereka hampir-hampir tidak ada yang salah, akan tetapi kesepakatan mereka itu tidak berkonsekuensi adanya satu ilmu pengetahuan yang syar'i. Jadi sebenarnya ini adalah masalah, kata pendapat yang pertama, walaupun secara hisab jelas tidak meleset sedang terjadi fenomena gerhana, akan tetapi ketika tidak melihat karena perintahnya adalah melihat. Pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, jadi ternyata ada dua pendapat Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita paham ilmunya tidak jadi masalah. Akan tapi ketika kita baru paham satu, nah ini kadang terjadi masalah. Baik. Adapun pendapat yang kedua adalah yang berpendapat sekalipun tidak terlihat gerhana secara mata, maka tetap dilaksanakan sholat gerhana. Loh kok bisa? Mana pendapat mereka? Pendapat mereka adalah ini. Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendika, inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami satu umat ummi, akma. Ummiyatun itu tidak bisa membaca. Wala naktubu, kami tidak bisa menulis. Wala nahsab, dan kami tidak bisa berhitung. Asyahru, maka bulan itu hakada hakada. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kita sepakat bahwa Nabi itu adalah ummi. Maka tidak mungkin Nabi kemudian sampai mengajarkan kepada umatnya hitung-hitungan secara ilmu falak atau ilmu hisab. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kemarin kita sudah belajar tentang masalah tauqifi dan masalah ijtihadi. Kita ulang. Nah, ada kalimat tauqifi, ada kalimat ijtihadi. Tauqifi itu adalah segala sesuatu itu sudah paketan dari Allah dan dari Rasulnya. Maka tidak boleh seseorang berijtihad. Berijtihad itu nopo? Menambah dan mengurang satu paketan itu. Contohnya adalah sholat gerhana itu sendiri. Ulama yang pertama dan ulama yang kedua sama-sama mereka sepakat di dalam cara sholatnya. Cara sholatnya tetap tidak boleh dirubah. Tidak boleh kemudian sholat gerhana yang 2 rakaat kemudian diganti 3 rakaat. Ini sepakat, itu namanya tauqifi. Paket dari sana tidak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah. Kalau ijtihadi ini ada urun-urune menungso niku enten teng kalimat ijtihadi. Nah, pendapat yang kedua menyatakan cara menentukan terjadinya gerhana itu adalah masalah ijtihadi, bukan masalah tauqifi. Artinya apa? Kalimat ro'aitum yang kalau yang pertama difahami secara bahasa apa adanya itu artinya melihat. Ternyata yang kedua ini berpendapat bahwa kalimat ro'a, termasuk orang Arab mengatakan ma ro'yukum, bagaimana pendapat kalian, itu artinya dimaksud dengan ijtihad. Ijtihad itu sesuatu sungguh-sungguh yang digunakan untuk menentukan sesuatu. Kalimat ro'a, melihat, tidak selama-lamanya melihat itu dimaknai dengan pendapat yang kedua dengan melihat dengan matanya. Orang Arab mengatakan maro'yukum, apa pendapatmu? Kue jenengan ada permasalahan ini
Gimana cara menyelesaikannya? Nah, itu pendapat, kalimat ro'yu. Bahkan akhir-akhir ini termasuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah lebih luas di dalam kalimat melihat atau ro'a tadi. Ro'a tidak sekedar melihat, bahkan di situ dimaknai dengan kalimat menganalisis. Nah, kalau menganalisis itu tangan bisa menganalisis sesuatu, kulit bisa menganalisis. Contoh begini, kita merem, kita tidak melihat, kemudian kulit kita ditempelkan pada sesuatu yang panas. Sekalipun kita dalam keadaan tidak melihat, kita akan ngomong, oh ada zat panas, padahal tidak melihat. Nah, itu cara kulit melihat seperti itu. Cara hidung melihat. Hidung kok melihat apa iso? Bisa. Kita mungkin di dalam satu ruangan begitu melebet ora weruh nek nang kono nyuwun sewu ana misalnya apa sing kira-kira bauke rada gandem. Ada apa? Tai kucing. Nah, tai kucing misalnya. Kita akan otomatis wah ana tai kucing padahal burung weruh nek di situ ada tai kucing. Itu artinya hidung bisa menganalisa dengan dia tanpa melihat bisa menganalisa atau melihat dengan seperti itu. Nah, adapun pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa ro'a melihat itu tidak mesti harus dengan melihat secara langsung. Dengan cara apa? Dengan cara hisab. Hisab sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh menggunakan cara hisab, sekalipun tepat. Ada berpendapat seperti itu. Di madhab Syafi'i juga seperti itu, di madhab Hambali juga hampir sama seperti itu. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa hisab itu juga boleh. Dan hisab itu bukan dimulai akhir-akhir ini, ternyata dulu di zaman tabi'in sudah ada hisab. Dan ini konsensus para ulama dulu tentang bolehnya menggunakan hisab. Bahkan ada satu kaidah, asal muasal di dalam penentuan satu bulan, termasuk bulan Syawal, termasuk gerhana, itu adalah hisab. Kenapa? Kalau hisab itu adalah qot'i. Qot'i itu apa? Pasti ilmunya. Ning nek tidak hisab dengan cara melihat, kadang-kadang masih banyak kendala. Kalau melihat itu namanya dhoni itu masih prasangka. Ini kita berbicara tentang masalah perbedaan. Nah, di sini apakah kemudian mutlak pendapat satu benar atau pendapat yang kedua benar? Maka dua-duanya memiliki argumentasi yang kuat. Artinya apa? Ketika kita tidak melaksanakan sholat gerhana karena kita menggunakan dalil yang pertama, silahkan. Karena memang karena memang teksnya untuk melihat. Nek ora ketok ya sudah silahkan, tidak sholat tidak masalah. Tapi ada teman-teman kita yang menggunakan pendapat yang kedua. Apakah boleh nek ono mendung juk napa niku teko sholat grahana padahal ora ketok? Boleh. Sebagian pendapat ulama mengatakan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dengan kepastian. Karena yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat gerhana itu bukan tentang masalah dia melihat atau tidak melihat. Ini pendapat yang kedua. Akan tetapi perintah untuk melaksanakan sholat gerhana itu karena ada peristiwanya. Apa peristiwanya? Pengertian gerhana ini apa tuh? Antara bumi, bulan, matahari berada dalam satu garis yang sama. Ini pendapat yang kedua. Silahkan panjenengan mau mengambil pendapat yang keberapa. Begitu. Ya, ini masalah tadi. Kalau yang pertama berarti dia berpendapat adanya sholat gerhana itu adalah semuanya tauqifi, semuanya
tauqifi, termasuk caranya. Tidak boleh kemudian dia diganti dengan hisab. Itu pendapat yang pertama. Karena memang Nabi mengajarkan, Nabi mencontohkan tentang masalah melihat. Kalau pendapat yang kedua berarti dia menggunakan pendekatan dalil yang ijtihadi. Nah, begitu. Nah, dalam urusan ijtihad itu kalau betul dia mendapatkan 2, kalau salah dia mendapatkan 1. Tapi ini adalah masalah lama yang kita boleh kok berbeda di masalah itu. Artinya tidak semata-mata satu pendapat saja yang kuat. Semuanya para ulama saling beradu pendapat, berargumen. Bahkan ya memang seperti itu ya keadaan kita. Kenapa kok harus ada perbedaan? Salah satu hikmahnya adalah supaya menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul agama yang komprehensif, agama yang sempurna, begitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir kita sudah sampai apa kemarin? Surat Al-Baqarah ayat yang ke pinten wingi 26. Innallaha la yastahyi ya. Kemarin kita sudah tahu, sudah memahami orang yang mengambil Tuhan atau penolong atau apalagi pelindung selain Allah Ta'ala diibaratkan menjadi orang yang mengambil perlindungan kepada laba-laba, kemarin sudah seperti itu, atau kepada lalat. Nah, kita sudah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut di ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, orang-orang yang kuluna, mereka mengingkari ahdallah, janji Allah, mim ba'di, setelah mitsaqihi, janji Allah itu apa? Dikukuhkan. Wa yaqta'una, dan orang-orang yang memutus ma apa yang amarallahu, Allah perintahkan bihi, kepadanya. Perintah untuk apa? Ayyusola, untuk menghubungkan, begitu ya. Ada orang-orang yang memutus, yang mana Allah memerintahkan, sesungguhnya yang diperintahkan Allah ini untuk menghubungkan, dia malah diputus. Wa yufsiduna, dan orang-orang yang berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Kata Allah, ulaika, mereka itu, hum, adalah mereka, al khasirun, orang-orang yang merugi. Tafsir secara ringkas, alladzina, orang-orang yang yankutsuna ahdallah, mereka berkhianat dengan janji Allah. Alladzi, yang janji Allah itu akhadahu alaihim, diambil kepada mereka. Napa Pak janji Allah? Bit tauhidi wat taati. Kita itu sudah dijanji oleh Allah dengan apa? Dengan tauhid dan taat. Dulu, tapi kita tidak ingat. Yang terusnya qalu alastu birabbikum qalu bala, dan seterusnya. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan Allah? Nah itu, qalu bala, kami bersaksi. Dan kata Nabi, kullu mauludi, setiap anak itu yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah niku napa? Fitrah niku suci. Suci niku berarti setiap anak itu sesungguhnya dia sudah membawa agama yang suci. Fa'abawahu, akan tetapi orang tuanya lah
yang menjadikan anak ini bisa menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, ini begitu. Jadi ada orang-orang yang mengingkari janji Allah, perjanjian manusia kepada Allah itu dengan tauhid dan taat itu. Kemudian yang kedua, orang yang mengingkari janji Allah adalah orang yang tidak percaya dengan Rasul. Dengan siapa? Rasul. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang itu mendengar tentang bi'irsalihi, tentang kerasulannya, kemudian dia walam yaslam, dia tidak masuk ke dalam Islam, dia tidak beriman kepada Nabi, atau dia tetap dalam keadaan agama Nasrani, gitu kan? Karena Nasoro lebih dahulu daripada Islam, kecuali mati mereka pasti kemana larinya? Ke neraka. Itu artinya ada orang yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inzalul kitab, dan tidak percaya dengan Alkitab. Alkitab itu apa? Maksudnya Al-Quran. Eten boten sing boten percaya kali Quran. Kathah yang tidak percaya dengan Quran. Orang yang bukan agama Islam pasti dia tidak mengimani tentang kebenaran Al-Quran. Kalau mengimani tentang keberadaan Al-Quran mereka percaya. Tapi mengimani tentang Al-Quran mereka tidak percaya. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Karena kembalinya kalau ada orang yang tidak beriman kepada perkara-perkara itu, wis mesti ting neraka, begitu. Kemudian orang-orang yang yukhalifuna dinillah, orang-orang yang menyelisihi tentang agama Allah. Nah, itu. Ada orang-orang yang menyelisihi tentang agama Allah. Maksudnya nopo? Perintah-perintah Allah. Contohnya nopo? Kaqat'il arham, orang yang memutus tali silaturahmi atau silaturahim. Nah, ini yang dimaksud ayat tadi, orang-orang yang memutus sesuatu yang sesungguhnya itu diperintahkan untuk dihubungkan, diputus dengan sengaja. Nah, saya pernah mendapati ada orang itu yang berselisih dengan kawannya, jan ngasek pokoknya nek karo kwae ora mbok arek mlebu neraka luweh nyung nek karo tetep wegah. Ada yang seperti itu, nyata itu. Pokoke ora antak kei ngapura nek kae sing njaluk ngapura. Ada yang seperti itu karena masalah-masalah yang terjadi. Nah, itu yang termasuk dalam orang yang memutus silaturahim. Apalagi orang yang nasrul fasad, orang yang secara sengaja dia bersungguh-sungguh bernekat bertekad yang luar biasa untuk menyebarkan fasad, menyebarkan kerusakan. Nah, itu. Jadi ada orang yang menyebarkan kerusakan. Tenanan lek nggone ngerusak, itu ada. Di mana? Fil ardi, di muka bumi ini. Kalau ada orang-orang yang tadi ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Di mana kerugiannya? Apakah di akhirat saja? Tidak. Dalam tafsir disebutkan nek ana wong sing kaya ngono kuwi rugi donya akhirat. Nah, begitu. Ya termasuk orang-orang yang memutus napa niku? Salitilatul mboten sasilat tetanggan. Kita bertetangga itu kalau kita punya masalah
kemudian masalah itu tidak kunjung kita selesaikan dan berimbas pada kadang kita ketemu di jalan saling melengos, niku kira-kira rugi napa mboten? Rugi. Mboten enten sing kepenak to ngoten niku. Nah, ini orang yang rugi dunia akhirat. Apalagi contohnya orang-orang yang sengaja menyebar kerusakan. Pol-polan lek nggone membelanjakan hartanya untuk berbuat kerusakan. Itu juga ada. Rugi mereka dunia dan akhirat. Nah, ini tafsir secara ringkas. Ayat 27. Kita lanjut di ayat berikutnya. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu kufur, mengingkari tentang keimanan Allah. Bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah, begitu maksudnya. Padahal kamu dahulu adalah orang-orang yang amwatan, mati. Fa'ahyakum, maka kemudian kami menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah engkau akan dikembalikan. Prosesnya dulu mati, setelah mati hidup, setelah hidup mati lagi, setelah mati hidup. Mati yang pertama ini adalah masa di mana kita belum diberi nyawa atau ruh oleh Allah Ta'ala, itu mati. Kemudian dihidupkan. Jadi sejak janin itu ada nyawanya, kita sudah dihidupkan. Kemudian mati lagi di dunia. Dan nanti setelah mati di dunia akan dihidupkan lagi di yaumul hisab, hari perhitungan. Baik, kita baca tafsirnya. Bagaimana kalian wahai orang-orang musyrikun, wahai orang-orang kafirun, begitu ya. Orang-orang musyrik, kalian mengingkari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyrikuna bihi, dan kamu berbuat sekutu kepada Allah Ta'ala. Berbuat sekutu ke siapa? Kepada yang lainnya fil ibadah, dalam masalah ibadah. Kalau kita tahu yang memberi rizki itu adalah Allah Ta'ala, berarti kita mintanya kepada Allah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Allah, yang maha memberikan rizki, berikanlah aku rizki. Kadang-kadang dalam hal-hal yang sensitif seperti ini, kita itu kadang ada yang barangkali bukan kita ya, ada orang yang mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR buat kita. Tahu kalau Allah itu zat yang memberi rizki, neng kadang kita minta rizki bukan kepada Allah, artinya bersekutu dengan yang lainnya. Dalam masalah ibadah yang lainnya juga banyak. Padahal sudah ada burhan, sudah ada keterangan telak, bahasa kita seperti itu, yang ada dalam diri kalian. Apa itu keterangan mutlak yang ada dalam diri manusia? Falaqad kuntum amwatan, dulu kamu mati, kemudian kami tiupkan ruh kepadamu, kemudian dengan ruh itu kamu menjadi hidup, kemudian kamu dimatikan lagi, kemudian setelah itu engkau dihidupkan lagi. Tsumma yu'itukum ahya'a yaumul ba'ats, kemudian nanti kamu akan dihidupkan pada hari pembalasan. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza. Manusia itu nanti dikembalikan kepada Allah Ta'ala ini adalah untuk hisab.
ada hisab lagi. Hisab itu nopo hitungan. Jadi hisab itu hitung-hitungan. Wal jaza, setelah dihisab manusia akan diberi balasan. Karenanya luar biasa agama kita Bapak Ibu rahimakumullah. Islam itu tidak menuntut kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu tidak. Bahkan dimulai dari hitung-hitungan Allah dalam masalah proses itu sudah dihitung. Dan hisab ini tiap kita beda-beda. Ada yang amalannya sama, podo-podolik rukuk, podo-podolik sujud, tapi sujud kita dinilai 1, sementara bisa jadi orang lain sujudnya dinilai 10. Kenapa bisa demikian? 2. Yang pertama, orang itu akan berat timbangannya, hitung-hitungannya di sisi Allah. Yang pertama, ketika dia bisa mencontohi sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Sing rukuke padha kali Kanjeng Nabi, sing sujude padha kali Kanjeng Nabi. Ini yang akan berat. Yang kedua adalah masalah keikhlasan. Maka disitulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Dan nanti akan ada jaza, akan ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Allah itu adalah zat yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'an, apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Sumastawa ilas sama, kemudian Allah beristawa, dia menuju ke sama langit. Fasawwahunna, dia menuju ke langit itu sab'a samawatin, yang langit itu adalah 7. Para ulama tafsir mengatakan langit itu ada 7, sebagaimana bumi juga ada 7. Nek langit 7 itu dari langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3. Nah, barangkali ketika bumi 7 itu ada 7 lapisan dalam bumi yang kita pijak ini. Mungkin lapisan 1, lapisan 2, lapisan ke-3 sampai lapisan yang ke-7. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu dengan segala sesuatu dia adalah alim. Alim niku napa? Mengetahui. Maka bagi Allah lah semata-mata alladzi yang khalaqa, menciptakan setiap apa yang ada di muka bumi ini. Apa saja toh yang diciptakan Allah itu? Minan ni'am, daripada kenikmatan yang ada. Yang kenikmatan itu kita bisa menikmati. Nah, Masya Allah ya. Jadi ternyata Allah itu ketika menciptakan bumi itu dilengkapi dengan kenikmatan-kenikmatan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau di sini Allah dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim, maka Allah maha mengetahui. Tentu Gusti Allah niku ngertos butuhe menungso. Manusia butuh apa saja Allah sudah siapkan, ada semuanya di muka bumi ini. Dan tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia kecuali Allah sudah menyiapkan. Tapi kalau kalimatnya dibalik, tidak satupun yang dipingini. Pingin ini apa? Di keinginan. Nah, keinginan benten kan kali kebutuhan. Nek sing dibutuhake mesti enten. Nek sing dipingini belum tentu ada. Pingin kita tuh kan macam-macam, itu namanya manusia. Ini Allah menciptakan bumi dilengkapi dengan itu semua. Kemudian dia berkehendak untuk menciptakan as-samawat. Saya tanya, bumi dan langit, Allah lebih dahulu menciptakan mana? Keten-keten langit riyen napa bumi riyen? Keten-keten.
saya buka dalam tafsir, ternyata sebagian besar berpendapat Allah itu menciptakan bumi dulu. Bumi dulu diciptakan. Nah, langit waktu itu masih ankabut, seperti nopo niku? Asap, kebul asap. Baru setelah kemudian menciptakan bumi selesai, Allah menciptakan 7 langit. Caranya Allah menciptakan bagaimana ora usah dipikir marai, boten ketemu, karena itu sesuatu yang gaib, cukup diimani saja. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan segala sesuatu dia maha mengetahui. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala muhitun muhitun bijami'i ma khalaqa. Dan ilmu Allah Ta'ala itu meliputi setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Itu semuanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sesungguhnya semua ilmu adalah milik Allah, bahkan semuanya itu adalah milik Allah, termasuk ilmu hitung-hitungan, ilmu kedokteran, ilmu antropologi dan lain sebagainya, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kita besok akan melanjutkan ayat yang ke-30 tentang percakapan malaikat kepada Allah ketika Allah itu hendak menciptakan Adam, menciptakan manusia. Jadi, banyak pelajaran di ayat yang ke-30 itu tadi. Termasuk pelajaran yang bisa kita ambil, ini barangkali bagi orang yang meninggalkan kewajiban Allah, kita berhati-hati. Dahulu iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Karena apa? Karena ngrumangsani nek iblis itu lebih mulia dari Adam. Iblis tidak mau sujud kepada siapa, Pak? Kepada Adam. Hari ini ada orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Maka sebagian ulama mengatakan, Masya Allah, dosa orang yang tidak mau sujud kepada Allah itu kira-kira luwih gede boten kali dosane niku. Kalau dulu iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu langsung kamu kafir, kamu sudah keluar dari rahmat Allah, sudah kamu keluar dari rahmat, diusir oleh Allah. Itu tidak mau sujud kepada Adam. Lah kalau hari ini ada orang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan menjadi PR. Masih banyak orang di sekitar kita yang barangkali masih nyepeleake hal-hal yang demikian. Banyak hal yang akan kita kaji, termasuk barangkali besok malam Sabtu ini jadwalnya Ustadz Ja'far Sotik ya, insya Allah, karena kemarin kami menggantikan beliau, dan saya nanti di Sabtu yang akan datang itu temanya adalah judul kajian saya fenomena kesurupan menurut Islam. Nah, ini penting untuk dikaji, karena ada yang berkeyakinan kesurupan itu ora ono. Nah, ada yang seperti itu, termasuk bagaimana sihir, bagaimana nanti kami akan bercerita napa niku nek sing ada napa itu kepala sing mabur njuk enten ususe nika. Nah, itu ada, bahkan kami sudah mengumpulkan data, ini kisah nyata di Kalimantan, sahabat kami Pak Lisin di SD Muhammadiyah itu, kawan kami, itu beliau kepanggih tiang, Pak. Jadi orang itu cetha kembruan napa niku wit, jan cetha kembruan wit. Njuk meninggal, jan cetha meninggal. Tapi ternyata pihak keluarganya begitu weruh tiang niki kembruan napa uwit niku kok malah dinengake mawon, wis nengake mawon. Ha, badang napa niku tukul bintang, ndak tahu entah gimana Pak Lisin niku kalau wingi semerep napa niku orang ini sudah mati tertimpa pohon ledino, kok tiang niku kok penting dhuwur uwit kalih udutan, kalih rokokan. Hari ini masih hidup. Nah, ini bagaimana menurut Islam, ini kan penting untuk dikaji. Nah,
ada seperti itu. Ada dulu zaman Petrus dulu orang yang ditembaki mboten mati itu. Akhirnya apa? Jengkel lebokake napa dream dilas gubak ting segara. Hari ini masih hidup orangnya. Ada yang seperti ini kan kisah-kisah menarik dan akan kita telaah bagaimana menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah karena memang betul adanya. Ada orang yang sama sekali tidak percaya, ada orang yang keliru di dalam memaknai itu, ada orang yang malah sinau koyo ngono. Nah, ini yang akan kita kaji. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi di awal. Kami sampaikan perbedaan supaya apa? Supaya kita sakofah kita luas sehingga ketika kita beramal itu enak. Oh, Mas itu tidak seperti itu berarti mengambil pendapat ini. Oh, Mas Pak itu seperti itu berarti mengambil pendapat yang demikian dan itu boleh-boleh saja dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.